Saya percaya bahwa masalah keluarga ini makin hari itu makin rumit, betul tidak, saudara? Bahkan tidak hanya terjadi di kalangan yang bukan Kristen. Bahkan akhir-akhir ini ada cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang rumah tangganya itu bermasalah. Dan itu mengerikan sekali. Nah, saya ingin ajak saudara mempercayai hal ini. Bahwa kalau kita suatu hari sempat ketemu setan, kalau sempat ketemu, ya ini logikanya saja. Tanya mereka, hei setan, buat kamu semua, hal apa yang kamu paling kejar dan jadi tujuan utama untuk kamu rusak? Percayalah, setan akan menjawab, keluarga. Setan itu berusaha mati-matian untuk meniadakan struktur keluarga atau lembaga keluarga di dunia. Nah, kita harus tangkap ini dulu. Saya ulangi, setan itu ingin berusaha mati-matian, dan itu usaha target yang terutama merusak pernikahan, dan setan ingin meniadakan pernikahan. Maka itu seks bebas makin gila sekarang. Maka itu orang-orang makin banyak tidak mau terikat dengan lembaga pernikahan, karena repot nanti. Lebih baik kumpul kebo saja, supaya nanti kalau ada apa-apa kita nggak repot, nggak perlu ngurus surat, nggak perlu ke pengadilan karena bayarnya mahal. Dan jumlah orang yang mengikuti aliran setan ini makin banyak. Nah, jangan salahkan mereka yang mengikuti aliran tidak mau menikah ini. Yang salah adalah gereja. Loh, kenapa gereja disalahkan? Karena kita tidak bisa memberi contoh yang benar. Yang namanya pernikahan itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa setan tujuan utamanya adalah merusak pernikahan, dan mereka sedang berusaha meniadakan lembaga pernikahan di banyak negara di dunia ini, saudara, sudah makin menurun. Apalagi negara-negara barat, makin menurun orang yang datang ke pemerintah untuk mencatatkan pernikahan mereka, makin menurun. Kita tahu Bapak Gembala bersama Ibu baru pulang dari Australia. Di negara-negara maju lebih ngeri lagi. Nah, yang lebih kurang ajar lagi, negara-negara yang tadinya Kristen, justru pernikahan sejenis yang lebih banyak sekarang ini. Aneh sekali. Nah, maka itu kalau kita tidak bisa mengerti tujuan pernikahan ini untuk apa, maka percuma kita akan menyelesaikan menolong orang yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya. Apa yang kita alami dalam keluarga kita nanti akan lihat dari firman Tuhan ini. Kalau keluarga kita sudah beres dan bisa mengikuti jalur Tuhan, maka kita gampang untuk menolong orang lain. Oke, sekarang kita melihat ini. Mengapa setan mati-matian merusak keluarga? Saudara, setan hanya punya satu tujuan. Bukan dua, bukan tiga, satu saja. Untuk merusak keluarga, karena setan ingin merusak satu hal ini. Karena hal ini yang paling mereka benci, yaitu kasih. Saya tidak menguraikan banyak tentang kasih, karena kita pasti sudah tahu. Nah, masalahnya tahu tentang kasih dan merasakan kasih itu beda. Tahu tentang kasih dan sudah bisa merasakan itu juga belum cukup. Sebab kalau kita sudah tahu tentang kasih, kita sudah menikmati tentang kasih itu, maka kita harus melakukan kasih itu. Nah, 90 sekian persen kegagalan gereja di yang ketiga, tahu kasih. Karena Alkitab bicara tentang kasih, Tuhan kita adalah kasih. Bicara kasih pasti bicara tentang dirinya. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 itu satu-satunya tulisan di dunia ini yang memberitahu kita siapa kasih itu. Tuhan kita adalah kasih. Nah, terus kita merasakan kasih itu karena kita dari orang berdosa, terus kita diampuni dan kita diangkat jadi anak-anaknya. Nah, untuk itu saja belum cukup. Setelah kita tahu tentang kasih, kita menerima dan mengalami kasih itu, nggak boleh stop. Kita harus mengamalkan atau melakukan kasih itu.
Nah ini yang saya temukan, 95% baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan gagal melakukan yang ketiga. Bukti apa? Saya punya banyak anak yang praktek di banyak keluarga hamba Tuhan. Dengarkan, cukup banyak. Nah dari pengalaman mereka praktek di keluarga hamba Tuhan, berarti tinggal di pastori. Kalau toh gembala itu punya rumah sendiri dan pastori gereja ditempati oleh para pengerja, saudara, sangat mengagetkan. Ternyata banyak hidup suami istri hamba Tuhan di mimbar dan di luar mimbar itu beda. Nah pengerja-pengerja itu yang cerita. Mereka cerita bagaimana kalau di rumah om dan tante itu ngomongnya kasar sekali. Nah ini buktinya. Begitu pula kita jemaat Tuhan. Kalau ada percekcokan dalam pernikahan kita, walaupun Tuhan tidak pernah menjamin rumah tangga kita aman terus, tapi kan gak lucu kalau namanya keluarga Kristen seminggu bisa 4-5 kali atau seminggu bisa 3-4 hari bertengkar. Apa bukti dari fakta ini? Berarti baik keluarga hamba Tuhan maupun kita keluarga Kristen hanya tahu tentang kasih, sudah merasakan kasih karena diampuni, ternyata waktu kita praktekkan kasih itu gagal. Nah kalau kita gagal mempraktekkan kasih di rumah, jawab baik-baik. Kira-kira kita berhasil nggak melaksanakan kasih di luar rumah? Jawabannya apa? Gagal atau tidak? Loh, saya tanya yang lain, gagal atau tidak? Kalau kita gagal mempraktekkan kasih di dalam keluarga sendiri, sehingga suami istri penuh pengampunan satu kepada yang lain, maka rumah tangga kita itu aman. Sesalah-salahnya suami kita, sesalah-salahnya istri kita, tetap kalau kasih itu ada, kita bisa mengampuni dan menerima. Nah pertanyaannya, saya minta saudara, karena saya ini kalau khotbah saya tidak khotbah tapi saya mengajar. Nah saya ingin ada interaksi di antara saudara semuanya. Jadi setiap pertanyaan yang saya lontarkan, saya minta ibu bapak saudara menjawabnya. Ya, maaf saya minta. Jadi saya nggak ingin ada yang diam. Kalau saudara tidak mau jawab, lebih baik saudara keluar dari sini. Saya hanya mau bicara kepada yang mau belajar. Yang tidak mau belajar, silakan keluar. Untuk apa saudara di sini? Tapi tidak ada kerjasama yang baik. Maka itu saya tanya serius. Kalau kita gagal mempraktekkan kasih di dalam keluarga kita sendiri, bagaimana kita di luar rumah? Gagal atau berhasil? Belum tentu. Nah ini masalahnya. Nah kalau saudara jawab kan saya bisa tahu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ini masalah lebih besar lagi. Ternyata 95% orang Kristen, keluarga hamba Tuhan, keluarga Kristen gagal praktekkan kasih di dalam rumah, tetapi berhasil praktekkan kasih di luar rumah. Maka itu banyak suami atau istri ngeluh, dia kalau di rumah jahatnya luar biasa, kok di luar baiknya luar biasa. Pernah dengar gak orang cerita seperti itu? Anak-anak jadi nek saudara. Apa kalau dengan orang luar baiknya luar biasa, kok dengan kami? Nah ini lebih celaka lagi. Betul tidak saudara? Jadi belum tentu kalau kita gagal di dalam rumah, lalu kita gagal praktek kasih di luar rumah, itu namanya kemunafikan. Dan itu yang iblis tuju untuk merusak rumah tangga kita. Dengar orang tua, dengar para hamba Tuhan, dengar para gembala. Satu saja, dengar, satu saja yang menyebabkan anak-anak tidak hormat dan tidak respek kepada orang tua. Maaf, nanti bulan Agustus ini saya akan mensyukuri, jadi bulan depan 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Salah satu saksi hidupnya ada Pak Yakoping di sini. Tahun 72 sama-sama. Saya menjadikan tanda itu 40 tahun yang lalu.
Saya dipanggil Tuhan itu bulan Agustus. Nah, selama 40 tahun ini, saudara, saya percaya semua kita pasti tahu mengapa ada cukup banyak anak hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa si hamba Tuhan, tapi ada anak-anaknya yang lari dari Tuhan. Nah, itu jadi penelitian saya. Maka itu dengar, orang tua apalagi anak zaman sekarang beda dengan anak yang lahir tahun 80-an. Betul tidak? Anak yang lahir tahun 2000-an dengan anak tahun 80-an itu beda. Apalagi yang lahirnya tahun 70-an. Wah, beda lagi. Ayo secara jujur, anak-anak di generasi yang dulu atau yang sekarang yang lebih nurut pada orang tua? Yang dulu. Kenapa? Dulu orang berkata, ya karena dulu bapak bisa galak, mama bisa galak. Salah. Tuhan tidak menyuruh kita galak kepada anak-anak, tidak. Tetapi Tuhan minta kita sungguh-sungguh menjadi orang tua yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan, bukan cuma di hadapan anak-anak. Wi, bawa ke depan aja, Wi, nggak apa-apa sebentar. Nah, kalau kita bisa menjadi orang tua yang benar di hadapan Tuhan, pasti kita akan jadi orang tua yang dihormati oleh anak-anak. Karena begini, kalau kita cuma baik di hadapan Tuhan, tetapi dalam praktek hidup kita di hadapan anak-anak tidak baik, berarti kita jadi orang munafik. Itu artinya kalau di gereja saja kita kelihatan rohani, tapi pulang dari kebaktian kita kembali hidup duniawi. Nah, itu yang membuat anak-anak tidak respect kepada kita. Bukan karena kita kurang galak, bukan karena kita kurang tegas, tidak. Maka itu tolong catat satu ini. Penyebab pertama dan satu-satunya, bukan dua penyebab, bukan tiga penyebab, cuma satu. Mengapa anak-anak tidak bisa mendengar kita dan tidak bisa respect? Catatnya, kalau kelakuan kita di luar rumah dan di dalam rumah itu beda. Saya beri satu tips ya, satu cara gampang untuk mendeteksi anak-anak kita. Kalau mereka sudah mulai remaja, di atas umur 15 ya. Kalau masih kecil mereka nggak punya kuasa, tapi di atas 15. Begini, kalau anak-anak kita yang di atas umur 15 malas ikut ayah ibunya pergi, entah itu ke kondangan, ke pesta, ke acara-acara apa, saudara harus bertanya, kenapa anak-anak ini nggak mau ikut kami keluar? Berarti ada indikasi, ada suatu peristiwa yang melukai anak kita. Dalam hal apa? Saya beri contoh begini. Kalau kita di dalam rumah, suami istri pintar bertengkar, ribut hampir tiap hari. Tapi kalau kita keluar rumah ke gereja misalnya, atau kita ke acara-acara pernikahan, undangan-undangan apa saja, terus kita sok rukun, gandengan berdua, senyum kiri, senyum kanan. Saya mau katakan, anak-anak kita muntah lihat pemain sinetron kurang ajar ini, saudara. Catat itu baik-baik, renungkan. Begitu sekali saja anak-anak melihat kita munafik, percayalah, mereka tidak akan mau dengar kita khotbah apa dan ngomong apa. Ini masalah terbesar. Maka itu kalau kita berkata, saya berkatakan, kita tahu tentang kasih, kita merasakan tentang kasih, tapi yang ketiga, 95% baik keluarga hamba Tuhan dan keluarga Kristen gagal. Lebih-lebih kalau kita berhasil melakukan kasih di luar, tapi tidak di dalam rumah, anak-anak akan lari jauh dari kita. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Saya mau beri contoh dua hal ya.
bahwa kasih itu sungguh-sungguh diakui hanya milik orang Kristen. Belum lama saya di Kediri, GUP. Kalau saudara tahu GUP, Gereja Umat Kosta, Kulon Kali istilahnya, itu ngundang. Lalu kami diinapkan di Insumo Hotel miliknya Gudang Garam. Saya ajak 2 pengusaha, satu dari Makassar, satu dari Bandung, dan anak saya yang kuliah. Kami berempat. Nah, pagi itu seperti sekarang ini di kita di Tulungagung ada seminar. Nah, saya di Kediri itu punya langganan nasi kuning, ya, Dr. Dizal Wahidin. Kalau saya ke sana pasti mampir ke situ. Nah, saya bilang pada panitia, besok jangan dijemput pagi ke hotel. Loh, kenapa? Nah, dari Insumo saya mau naik becak ke Wahidin untuk makan nasi kuning. Nah, ini pengusaha ini bingung. Wah, ini panitia bagaimana masa dijemput? Oh, bukan nyalakan panitia, saya yang nggak mau. Loh, kenapa nggak mau dijemput? Saudara, saya tuh punya kebiasaan, di mana tempat ada becak saya akan naik becak untuk saya berkati para tukang becak itu. Nah, karena 4 orang, ya saya nggak mungkin naik satu becak bangetan itu. Maka itu kalau di gereja-gereja saya melayani kota mana saja ada becak di depan gereja, saya pasti akan khotbah, awas, yang punya mobil pribadi, yang punya motor, kalau minggu usahakan jangan naik kendaraan pribadi, naiklah becak, mereka perlu rezeki juga. Oh, nggak ada yang amin. Ini pelit semuanya nggak amin ini. Serius, saudara. Mereka kan nunggu jatah dari kita. Maka itu jangan naik becak, jangan naik mobil atau motor kalau hari Minggu dan ada becak di kota saudara. Nah, saya marah kepada orang Kristen kalau naik becak nawarnya retail. Awas. Apalagi yang lemu-lemu itu ya. Dalam nama Yesus, jangan nawar. Ya, kalau mau tahu genjot sendiri, belajar sana betapa beratnya itu. Maka itu ini prinsip saya. Nah, pengusaha ini bingung, jadi naik becak iya. Anak saya suruh keluar cari becak dulu. Jadi kami pagi sudah berangkat, dapat 2 becak. Nah, yang satu ternyata bawa anak kecil perempuan, kira-kira umur 2-3 tahun. Nah, kan itu jadi pertanyaan saya, Pak, kenapa anak ini dibawa? Aduh, ini masalah. Dia bilang itu, masalah apa? Kami itu punya 2 anak sudah besar-besar. Ibunya sudah lama kerja di Gudang Garam. Tahu muncul yang ini. Nah, kalau ibunya pagi kerja, saya becak. Ini siapa jaga anak ini? Ya tiap hari sih ikut saya becak begini. Hah? Dia duduk di belakang itu saudara sama bapaknya, anak perempuan itu. Nah, begitu turun, ini pengusaha mau bayar. Jangan bayar dulu. Loh, kenapa? Saya mau ajak mereka makan. Bingung ini pengusaha ini. Lalu saya suruh mereka masuk makan. Nah, saudara, ini kami masih tunggu, sudah pesan semuanya, ya. Terus kami itu cerita-cerita karena 3 orang ini, baik anak saya maupun 2 pengusaha ini, belum pernah ke Kediri. Suruh cerita soal Gudang Garam, kota ini, kali berantasnya semua. Enggak ada kata-kata rohani satu pun. Tahu-tahu salah satu tukang becak ini nyeletuk yang nggak bawa anak. Oh, saya tahu sekarang. Bapak-bapak ini Kristen. Loh, kami ini nggak ngomong apa-apa, cuma ngajak mereka makan. Saudara, berhari-hari pengusaha ini diskusi dengan kata-kata itu. Berarti selama kami lagi ngomong-ngomong itu, tukang becak ini mikir terus. Karena saya percaya berarti selama itu mereka belum pernah diajak penumpangnya makan. Betul tidak? Tiba-tiba nyeletuk. Oh, bapak-bapak ini Kristen. Nah, makanan keluar, ya saya bilang iya. Saya kenalkan saya ini pendeta. Terus makanan keluar kami berdoa. Nah, sambil berdoa, setelah sambil makan, saya tanya mereka, Pak, di rumah ada berapa orang, berapa anak? Nyebut satu-satu. Saya pesankan bungkusan. Bawa pulang untuk makan siang. Nah, saya nggak mungkin bisa bungkus sampai sore. Pasti nanti nasi kuning kok. Cukup siang saja. Saudara, setelah selesai makan, baru panitia jemput pakai mobil. Dan saya kasih uang lebih. Mereka itu terima kasihnya nggak habis. Saya cuma ngomong sambil makan. Pak, saya tinggal di Irian.
Mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Saya juga belum tentu balik lagi ke Kediri, kapan juga belum tahu. Tapi saya titip satu nama ini, Yesus Tuhan. Saya nggak ngomong masalah agama Pak, tapi masalah kehidupan. Semua orang pasti mati satu hari. Nah, Bapak punya keyakinan nggak? Saudara, percaya apa yang dikatakan Roma pasal 10. Barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, itu cara saya berkati orang. Nyatakan kasih itu, orang tahu. Ini yang terakhir ini belum lama. Kami satu tim baru turun dari Pontianak. Nah, pagi dari Kabupaten Landak, ya dari Bengkayang kami berangkat jam 2 subuh. Karena pesawatnya jam 7. Ternyata masuk Pontianak macet. Nah, saya pikir mereka di kampung itu Ngabang tidak siapkan makanan karena masih jam 2 subuh berangkat ngapain? Saya bilang nanti beli di Pontianak saja. Ternyata nggak sempat karena terlambat. Langsung kami check in terus berangkat. Kami berdelapan. Nah, turun. Aduh, ada yang kelaparan betul. Aduh, nggak kuat ini. Udah, saya minta yang lain tunggu barang. Saya dengan 2 yang lapar ini antri ke Kentucky. Ya. Saudara lagi antri, di depan kami 3 ada 1 orang yang dilayani. Nah, waktu ini antri, saya sudah bilang pada 2 ini, kamu milih apa cepetan, saya pilihkan juga yang lain. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada meja, sudah ada pengunjung. 1 keluarga dengan 3 anak. 2 perempuan yang besar, yang kecil laki. Nah, ketika saya lagi nunggu antri itu, terus saya tuh lihat ke sebelah. Nah, anak kecil kira-kira umur 4 tahunan lah. Kan tangannya sudah kotor semua, kena minyak itu. Dia mau buka tutup itu, kok tuh botol dia nggak bisa. Nah, saya tuh refleks, kan ini masih antri, saya minggir ke kiri, saya ambil, saya bukakan. Nah, waktu saya mau ambil itu, ibunya itu sudah mau berdiri, tapi tangan juga masih kotor. Nah, ketika saya buka, saya kasih, saya nggak ngomong apa-apa. Saya senyum, anak itu senyum, maka saya senyum. Terus mama bilang terima kasih. Biasa tuh orang tua begitu. Nah, waktu saya balik ke antrian itu, entah apa yang dipikiri ibu ini, dia nyeletuk, oh bapak orang Kristen ya. Kenceng suaranya saudara, sampai orang yang bisa noleh. Nah, pertanyaan saya, mereka Kristen atau bukan kalau begitu? Betul. Dari pakaiannya kami tahu bukan Kristen. Nah, dari situ kami tim diskusi lagi. Saudara dengarkan. Satu-satunya orang yang menulis bagaimana kondisi manusia akhir zaman itu cuma Rasul Paulus. Coba saudara buka 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Baca ayat 1 dan 2 saja. Dengarkan. Nah, di tengah-tengah kondisi manusia akhir zaman yang makin rusak, udah, yang paling penting disebut oleh Rasul Paulus adalah cinta uang dan cinta dirinya sendiri. Ada kata itu? Coba lihat 2 Timotius 3. Sudah ketemu? Itulah kondisi manusia akhir zaman. Nah, begitu kasih itu dinyatakan, maka dunia akan tercengang. Saya harap 2 contoh kesaksian ini menyadarkan setiap kita bahwa kasih tidak hanya didengar, dipelajari, dirasakan, tapi harus diamalkan, istilah Muslim, dibagikan kepada orang lain. Katakan amin. Nah, tolong, kalau ada di antara saudara, punya keluarga, punya family, punya teman yang selalu dikata-katai tadi, papa ini, mama ini kalau di rumah nggak baik dengan kami, kalau di luar dengan orang lain baiknya luar biasa. Itu artinya kita orang munafik. Kita cuma baik di luar tapi nggak baik di dalam, nggak saling mengampuni. Saudara, selidiki 100% ayah ibu yang rajin bertengkar, anak-anaknya pasti jadi berandalan, nggak akan hormat pada orang tua. Dengarkan ini baik-baik orang tua. Apalagi kalau orang tua itu munafik,
Kalau ke gereja, kalau ke kondangan kelihatan rukun, harmonis. Tapi di rumah, maka itu ini tujuan utama setan, merusak rumah tangga. Sebab kasih itu hanya bisa dinikmati dan dirasakan dan dikenal lewat keluarga. Kalau kasih dinikmati di luar keluarga, itu namanya perzinahan, saudara. Ingat itu baik-baik. Kasih itu luar biasa. Saya sudah buktikan dan sudah banyak orang yang tahu. Kalau hidup kita di dalam kasih, kita dipenuhi kasih, dan kita praktekkan kasih. Ternyata kalau ngusir setan, itu nggak perlu teriak-teriak. Kalau ada orang kerasukan setan, coba saja. Setannya akan pergi tanpa kita tengking. Ternyata setan itu paling takut dengan kasih. Siapa bisa jawab? Kenapa? Maka itu kalau ada kasih, setan nggak berani bekerja. Karena nggak bisa bekerja. Siapa bisa jawab? Ayo saya tanya ini. Salah nggak apa-apa jawabannya, nggak dihukum. Kenapa setan paling takut dengan kasih? Paling takut. Ada 3 yang Alkitab tuliskan. Yang setan paling takut. Kalau kita punya 3 ini, nggak perlu nengking, nggak perlu peperangan rohani. Setannya pergi sendiri. Ayo jawab. Kenapa setan paling takut dengan kasih? Ya. Tunggu, kasih itu adalah Tuhan. Kurang tepat, ya Pak Yakub. Iya, kasih adanya, hampir betul. Ya Pak. Kesempurnaan Tuhan. Itu semua terlalu rohani jawabannya, sudah. Betul, 3 bapak ini betul jawabnya. Tapi untuk kita bicara pada orang di luar gereja, kata-kata itu sudah dimengerti. Betul tidak? Jawabannya ada lagi. Saya simpulkan dari 3. Betul semua, tapi itu terlalu rohani. Setan itu penuh kebencian. Loh, betul tidak? Kalau ada kebencian, kasih itu akan meredam semuanya. Nah, itu yang setan gak mampu, mengalahkan kasih. Ngerti maksud ini, saudara? Nah, siapa pernah menemukan, saya berkali-kali pengalaman, dan saya yakinkan pada anak, anjing saja segalak apa, kalau kita datang dengan rasa sayang kepada dia akan tunduk, saudara. Kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Maka itu praktekkan, tapi harus tulus. Jadi setan itu adalah pribadi yang paling tahu kita hidup dalam kasih atau tidak. Catat, saya ulangi. Setan adalah pribadi yang paling tahu kita ini hidup di dalam kasih atau tidak. Karena begitu setan tahu kita hidup dalam kasih, dia nggak berani mendekat. Lihat ilustrasi air dengan minyak. Nggak ada orang nganggur dan bodoh ngocok air dengan minyak dalam botol supaya nyatu. Mau setahun pun nggak akan nyatu itu. Betul tidak? Nah, seperti itu kasih dengan setan. Setan nggak akan tahan dengan kasih. Nomor 2, kekudusan. Ya, catat itu. Nomor 2, kekudusan. Kalau ada kekudusan, nggak akan ada setan. Kenapa? Sama jawabannya. Karena setan itu najisnya luar biasa. Nah, begitu lihat kekudusan, dia nggak tahan. Nomor 3 itu damai. Itu yang Alkitab ajarkan. Kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera, setan nggak berani mendekat, saudara. Nah, ayo kita uraikan ini untuk pernikahan. Ketika suami istri tidak ada kasih, kira-kira penyebabnya apa? Siapa bisa? Ayo. Mengapa dalam banyak pernikahan gak ada kasih? Penyebab pertamanya apa? Mengapa ada istri membenci suaminya luar biasa? Mengapa ada suami gak suka istrinya luar biasa? Penyebabnya karena apa? Kekecewakan, betul. Harga diri. Saya mau tanya kepada saudara, selama kita jadi Kristen, jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, kita pernah atau sering mengecewakan Tuhan Yesus? Ayo, jawabannya pernah atau sering? Yang mana? Cepetan. Nah, terus apa sikap Tuhan Yesus terhadap kita waktu kita kecewakan? Dia balas? Ayo, dia balas tidak? Tidak. Nah, seperti itu suami istri. Bagaimanapun pasangan kita ngecewakan kita nggak boleh balas. Ingat ya,
Karena sebelum setan bisa masuk ke keluarga kita, dia akan lemparkan kemarahan, kejengkelan kepada kita. Saya ulangi, catat. Sebelum setan bisa masuk ke keluarga kita, karena setan tidak bisa tembus kalau ada kasih, ada kesucian, dan ada perdamaian. Nah, 3 hal ini yang dia curi dulu. Maka itu catat suami istri, sebelum kita kecewa, sebelum kita marah, ada 1 titik kecil yang setan masuk. Jengkel, mangkal, catat itu baik-baik. Ayo jujur, selama menikah sering jengkel nggak sama pasangannya? Nah itu dia. Begitu kita jengkel atau mangkal saja, dia masuk. Karena begitu ada jengkel, kasih dan damai hilang. Nah, itu cara setan mancing kita keluar dari perlindungan surga. Maka itu kenapa kata yang paling dominan yang ada di perjanjian baru adalah ampuni. Ampuni. Itu kata yang paling sering disebut di perjanjian baru. Pertanyaannya, mengapa perjanjian baru paling banyak kata ampuni? Supaya apa? Ayo kita kembali lagi nih. Supaya apa? Yang kuat jawabannya, gak usah ragu-ragu. Supaya apa? Apa? Supaya gak jengkel. Supaya kasih itu ada. Kalau kasih itu dicuri dengan rasa jengkel tadi, hancur semua. Maka itu anak-anak Tuhan ingat. Nah yang kedua, kekudusan. Dengar. Kapan kita suami istri tidak kudus? Ketika kita dipancing untuk selingkuh, tertarik dengan yang lain. Betul? Nah begitu kita mulai tertarik dengan yang lain, hebat hukum Tuhan ini. Perzinahan buat surga itu enggak harus Noel atau jawil atau megang orang itu, apalagi tidur dengan orang itu. Tidak. Hukum surga berkata, kalau kita melihat seseorang dan kita menginginkannya, kita sudah apa? Berzina. Nah, mata ini kurang aja. Saya tanya pertanyaan ini, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar enggak? Coba jawab. Ya sudah. Maka itu untuk iblis bisa masuk ke keluarga kita, kekudusan dirusak dulu. Dengan kita suami istri mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Awas itu. Jadi kita sekarang tahu mengapa iblis ingin merusak keluarga. Karena dia ingin menghilangkan kasih, kekudusan, dan perdamaian. Kalau 3 hal itu hilang, habis kita. Maka itu suami istri mengampuni itu harus. Tidak boleh putus. Ayo kita yang duduk di sini hari ini, kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana kita praktek kasih dalam keluarga itu? Anak-anak akan betah di rumah kalau lihat ayah ibunya itu harmonis. Jawab iya atau tidak. Satu-satunya penyebab anak-anak bisa di terminal, di jalan, di pasar, dan di tempat-tempat keramaian yang lain, karena di rumah mereka ada neraka yang mereka nggak mau pulang. Anak-anak itu cuma butuh surga dalam hidup mereka. Mereka nggak butuh kemewahan, mereka nggak butuh barang-barangnya mahal, tidak. Mereka itu cuma ingin kalau pulang ke rumah lihat ayah ibunya senyum, manis, ngerjakan apa-apa berdua. Itu yang anak-anak cari. Anak-anak akan gak betah di rumah kalau mereka lihat suasana rumah panas. Maka itu saya punya 3 pertanyaan klasik. Jujur ya orang tua, jujur. Kalau saudara punya teman, ya, atau punya kakak atau adik, sehingga buat anak-anak kita ini Pak De, Bude, Om, Tantenya, misalnya gitu. Dan anak-anak dekat dengan mereka atau teman-teman kita, suruh mereka buat
suruh mereka menjawab pertanyaan teman kita ini. Gini, kapan kalian lihat papa mama itu duduk makan bersama? Ini pertanyaan klasik pertama. Kenapa? Ukuran saya suami istri kalau hidupnya dalam perdamaian, dalam kasih, dalam kekudusan, duduk makan berdua itu mesranya luar biasa. Ingat ya, semua orang termasuk pendeta sekalipun, kalau sudah jengkel dengan seseorang, jujur bisa nggak makan bareng? Bisa. Yang dimakan orang itu, bukan makanannya. Betul tidak? Nah, maka itu suami istri, kalau hubungan kita tidak beres, jangan harap kita bisa duduk makan bersama, karena masih jengkel. Maka itu anak-anak perlu ditanya. Jadi gini, om tanya ya, tante tanya, kapan terakhir kalian lihat papa mama makan bareng? Oh, ingat saya Reco Pentung belum dibangun. Hah? Tadi pagi diajak makan soto sama Ko Ahok, pas lihat Reco itu lagi. Saudara bayangkan kalau kita terakhir kali makan berdua disaksikan anak-anak sebelum Reco itu dibangun. Itu tahun berapa itu? Ngerti istilah ini saudara? Ayo kita jujur suami istri, kapan kita makan berdua terakhir kali? Kalau anak-anak jawab, oh sering om. Pertanyaan kedua, waktu kalian lihat ayah ibumu makan bersama, ada suara apa? Cuma sendok ketemu piring om. Ngerti gak maksud jawaban itu? Kira-kira harmonis gak dua orang ini? Kalau makan cuma diem-diem aja, cuma ting 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 gitu, berarti gak beres. Maka itu pertanyaannya, kalau makan berdua kita dan penuh tawaria, mesra, sambil bergurau ngomong-ngomong yang enak, saudara, buat anak-anak itu surga, katakan amin. Buat anak-anak itu kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun di rumah gak ada kulkas yang gede, gak ada AC, gak ada PlayStation, gak ada macam-macam, percayalah anak-anak akan betah di rumah, karena kita berdua menciptakan surga di dunia dalam keharmonisan itu, saudara. Maka itu orang tua kita harus bertobat. Maaf ya saya berkata kasar dalam hal ini, tapi ini saya perlu sampaikan. Kalau ada orang tua, apalagi orang tua Kristen, rajin bertengkar, saya akan doakan supaya cepat mati dua orang itu dalam nama Yesus. Wih, kejem. Dengar dulu, jangan tertawa. Sejak akhir 70-an sampai 80-an pertengahan, saya tuh punya hasil research tentang orang tua dan anak-anak. Saya kaget. Saya nggak tahu kalau ada di antara saya yang pernah tahu kejadian itu, beritahukan supaya di Tulungagung juga ngerti. Anak-anak, saya buat riset ke ribuan anak, jadi ratusan keluarga, nggak cuma puluhan keluarga, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Saya buat pertanyaan itu begini, anak-anak, menurut kalian itu senang melihat ayah ibumu ada tapi nggak berfungsi dan mereka ribut terus, atau kalian lebih senang lihat kuburan mereka? Saudara kan kaget jawabannya, 90 sekian persen anak-anak dengan orang tua suka berantem dan berkelahi, mereka berkata kami lebih senang lihat kuburan mereka. Saya terpukul melihat itu. Dari mana saya mulai meneliti ini? Ketika saya menemukan begitu banyak anak yang dari mulutnya keluar, kenapa aku dilahirkan? Kenapa kami dilahirkan? Nah kan saya bingung, waktu itu saya masih sangat muda, akhir 70-an awal 80-an. Loh, kok kurang ajar ini anak? Kan saya nggak ngerti. Kejam sekali kamu. Kenapa dilahirkan? Ada masalah apa? Nah dari penelitian saya, 100% anak-anak yang berkata seperti itu pasti sedang kecewa berat dengan orang tuanya. Jadi buat anak-anak saudara, lebih baik melihat kuburan kita, karena selama kita hidup kita rajin bertengkar suami istri di rumah.
Anak-anak itu capek, saudara. Kalau tahu kita rajin bertengkar. Jawab iya atau tidak kalau kita pernah jadi anak-anak dulu. Jawab cepat, iya atau tidak. Orang Tulungagung, tidak ada sekolah bagus seukuran kota Surabaya atau Malang. Kalau saudara orang kaya, saudara bisa sekolahkan anak saudara di sekolah yang terkenal, yang bayarannya mahal. Panggilkan guru les. Di Tulungagung nggak ada, import dari Malang, guru les di Surabaya, bayarnya double. Anak saudara nggak akan pintar kalau hampir tiap malam kita bertengkar. Anak itu akan terganggu tidurnya, iya atau tidak? Anak-anak kecil itu tidak pernah ngerti kata cerai, saudara. Nggak tahu. Tapi aneh, kalau mereka lihat kita bertengkar, mereka tuh nangis, mereka tuh takut. Saya pernah meneliti apa yang mereka takutkan. Padahal cerai tidak tahu. Ternyata mereka ngerti. Kalau ayah ibuku rajin bertengkar, mereka pisah nanti. Nah itu kan nggak masuk akal. Anak kecil sudah takut kalau ditinggal ayah ibunya bercerai. Maka itu gereja, sampaikan kebenaran ini. Maaf, saya berkata kepada rekan-rekan gembala, jadikan ukuran ini ukuran keberhasilan pelayanan kita sebagai gembala. Bukan berapa besar gedungnya, berapa ribu anggota jemaat kita, dan berapa puluh juta kolektor tiap kali kebaktian. Tidak. Jadikan mulai hari ini para gembala, ukuran keberhasilan pelayanan kita adalah, misalnya anggota jemaat kita itu 83 kepala keluarga, maka hanya 3 keluarga yang bermasalah, yang lain 80 beres. Berarti kita gembala yang berhasil. Katakan amin. Jangan hitung berapa besar perpuluhan kita, maaf. Karena ini ukuran sorga. Karena kalau kita jadi gembala dan 90% lebih anggota jemaat kita itu keluarga harmonis, maka suatu hari kalau kita pulang ke surga, surga akan membuka pintunya. Sabaslah engkau hai hambaku yang berhasil. Karena keluarga itu nomor 1 buat Tuhan. Ayo kita periksa keluarga kita sendiri. Kira-kira saudara dapat sesuatu nggak sampai kalimat ini saya katakan? Kasih, kasih, jangan lupa kasih. Itu penting sekali. Ini yang mau dicuri oleh iblis. Saya ulangi, kalau iblis berhasil mancing kita jengkel dengan pasangan kita, hari itu kita kalah. Maka itu sekurang ajar apa pasangan kita, tersenyumlah, tertawalah. Kalau saudara tersenyum waktu disakiti oleh pasangan, yang sakit perut itu setan. Betul tidak? Karena dia nggak berhasil mencuri kasih kita. Kalau perlu tantang, setan, buat dia makin ganas dari sekarang. Aku tetap mengampuni dia. Setan, kan begitu saudara. Kok nggak mempan ini orang? Maka itu mengampuni nggak boleh habis dalam hidup pernikahan. Kalau surga ada di dunia, karena pernikahan kita harmonis, dunia nggak ada setan lagi. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Matius 18 ayat 19 dan 20. Buka ayat itu. Matius 18 19 dan 20. Lihat Matius 18 ayat 19. Hanya ada satu janji di Alkitab dari puluhan ribu ayat di Alkitab. Hanya satu ayat itu yang ada janji hebat, saudara. Minta berapa hal? Baca. Minta berapa hal? Loh, saya tanya saudara, Alkitab saudara baca. Minta berapa hal? Ayo baca yang baik. Minta berapa hal? Nah, dengar saya, minta. Salah. Semua itu salah. Loh, betul tidak? Yang betul apa Alkitab bilang? Apapun juga, bukan semua. Kalau semua itu cuma yang kita tahu di sini. Ini semua. Lah di toko lain. Betul tidak? Kalau apapun juga, ya yang ada di daerah kita ini.
Saudara, tidak ada janji sehebat ayat itu. Dan ingat, janjinya untuk siapa? Baca. Untuk siapa janji itu? Lu baca Alkitab, saudara. Saya tanya kok, untuk siapa janji itu? Bukan kita, salah. Salah. Untuk berapa orang? 2 orang. Nah, salah lagi. Enggak lengkap bacanya. Tidak angger 2 orang. Tidak asal 2 orang. 2 orang yang apa? Yang teliti kalau baca Alkitab. Yang sepakat. Hebat sekali. Jadi suami istri yang harmonis itu sangat ditakuti iblis. Suami istri yang sepakat. Karena kata sepakat itu di Alkitab hanya untuk 2 partai. Satu antara Yahweh dengan kita yang mengikat perjanjian dengan covenant dengan Abraham. Partai kedua kata sepakat untuk 2 orang, hanya suami istri. Tidak boleh ada 2 orang yang bukan suami istri mengadakan persepakatan. Itu hanya untuk suami istri. Nah, kata sepakat itu artinya betul-betul hidup di dalam kasih. Enggak ada jengkel dengan suaminya atau istrinya. Betul-betul nyatu, saudara. Iblis itu paling rajin baca Alkitab. Orang Kristen kalah rajin baca Alkitab daripada iblis. Dan contohnya ayat ini. Iblis ayat ini ayat telak. Kalau saudara suka main catur, skakmat itu, atau main tinju KO, nah ini ayat yang bisa meng-KO iblis. Ketika suami istri sepakat minta apapun juga, maka kalau itu terjawab, setan kalah atau menang? Kalau semua suami istri doanya dijawab, setan kalah atau menang? Kalah. Nah, sebelum setan dikalahkan oleh suami istri, dia kalahkan kita duluan dengan jengkel tadi. Akhirnya kita nggak sepakat lagi. Ayat 20, baca baik-baik. Inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang terakhir yang memberitahu kita kapan dan di mana Yesus berada di tengah-tengah kita. Maaf, ternyata bukan di kebaktian. Tolong para hamba Tuhan, pemimpin pujian, jangan pakai ayat itu untuk buka kebaktian. Salah. Saya sering mendengar pembuka ibadah, suara-suara Yesus berjanji, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Maka hari ini kita kumpul lebih dari 2-3 orang. Artinya Yesusnya jadi banyak kalau begitu. Bukan itu. Terjemahan yang salah di ayat 20 adalah begini yang betul. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Saya tanya kepada saudara, karena ayat 19 sudah menyebut 2 orang pertama. Siapa 2 orang itu? Suami istri. Nah, masukkan ke ayat 20. Sebab di mana ada suami istri dan orang-orang ketiga. Nah, itulah keluarga, bukan kebaktian. Salah. Nanti saya uraikan, dengar. Ternyata saudara, Yesus tidak hadir di kebaktian, tidak hadir di KKR, seminar, retreat Kristen, tidak. Dia harus hadir di rumah kita dulu. Katakan amin. Bayangkan kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita harmonis. Setiap hari kumpul keluarga. Yesus hadir setiap saat. Lalu hari Minggu kita ke gereja. Surga penuh di gereja itu. Karena masing-masing anggota keluarga bawa Yesusnya dari rumah. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, setan tahu ayat itu ayat vital. Supaya keluarga-keluarga Kristen tidak bawa Yesus ke gereja, supaya bawa setan itu sendiri, maka kita dijajah. Senin aman, Selasa ribut, Rebu aman, Kamis bertengkar, Jumat aman, Sabtu babak belur gembuk semua, Minggu ke gereja munafik semua. Betul tidak? Kalau saya pakai ilustrasi.
Maka itu suasana ibadah minggu seringkali membosankan, capek, berat, jenuh. Karena kita bawa setan ke gereja. Jangan bodoh ya mulai hari ini. Kalau dipancing iblis kita buat apa? Loh, kalau kita dipancing iblis untuk marah pada pasangan kita buat apa? Tertawalah supaya iblis yang sakit perut.